Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Itu baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Ada. Siapa? Ini Anika. Berapa orang? Satu ya? Ya, satu orang tidak hadir. Nah, sekarang kita kan mau belajar tentang kata tanya. Kata tanya. Kita sabar ya. Kata tanya itu adalah kata yang digunakan dalam sebuah kalimat untuk mengajukan pertanyaan dan meminta informasi atau penjelasan. Adapun bagian-bagian dari kata tanya seperti yang pertama apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan benda, situasi, kondisi, atau perbuatan. Contohnya, apa yang kamu makan tadi? Sudah itu, siapa? Menanyakan orang atau subjek. Contohnya, siapa yang menelpon tadi? Yang ketiga ada di mana. Di mana itu menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa atau lokasi. Contohnya, di mana kamu kemarin pergi liburan. Selanjutnya itu ada mengapa. Menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu terlambat. Selanjutnya itu ada kapan. Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, kapan acara ulang tahunmu. Selanjutnya itu ada bagaimana. Dengan mana itu untuk menyatakan keadaan, kejelasan, cara atau proses pengerjaan suatu hal. Contohnya, bagaimana kabar kamu. Dan terakhir ada berapa. Menanyakan jumlah atau satuan sesuatu. Contohnya, berapa harga baju itu. Nah, biar kalian paham, kita nonton video. Hai anak-anak, kita akan belajar tentang macam-macam kata tanya dan kegunaannya. Pernahkah kalian bertanya? Anak-anak, ketika kalian bertanya, kalimat yang kalian tanyakan itu jika ditulis, pada bagian akhir kalimat terdapat tanda tanya. Contohnya, siapa namamu? Di mana rumahmu? Seperti itu ya. Anak-anak, kalimat tanya adalah kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain. Jadi, ketika kamu membuat kalimat tanya, kamu harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Apa saja kalimat tanya yang kalian ketahui? Apa saja kegunaannya? Ayo kita belajar bersama. Kata tanya yang pertama adalah apa? Kegunaannya adalah untuk menanyakan benda atau hal. Contohnya, apa itu? Nah, itu untuk menanyakan suatu hal. Kata tanya yang kedua adalah siapa? Kegunaannya untuk menanyakan nama orang. Misalnya, kamu menonton televisi. Kemudian kamu tidak tahu artis yang ada di televisi itu siapa. Kemudian kamu bertanya kepada ibumu. Ibu, siapa itu? Seperti itu contohnya, untuk menanyakan nama orang. Kemudian, ada banyak kata tanya yang kita harus tahu. Ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, berapa. Semua kata tanya diakhiri dengan tanda tanya nih.
kita membuat sebuah kalimat dengan katanya itu kalimat apa boleh? Ya, yang mau silakan. Ditulis dong, ayo. Apa boleh? Coba, minta. Ada dia nih. Ini gak cocok kata-katanya ya. Kau kenapa goblok? Gak boleh bilang gitu ya. Kalimat kata tanya boleh. Misalnya kan ini kurang lengkap sama salah. Kenapanya itu harus di depan. Baru isi kamu. Misalnya kapan kamu makan gitu. Nah, bisa. Misalnya siapa nama ibumu gitu, siapa nama teman, siapa nama dia gitu. Oh, kapan kamu sakit? Sakit itu kan tidak bisa diprediksi. Ayah, boleh. Kenapa kamu sedih? Oh, tidak tahu. Siapa nama kakakmu? Boleh. Nah, kan kita kan sudah belajar tadi. Sekarang kalian tolong isikan lembar soal ini ya. Nanti kita cek bersama-sama. Udah? Dah. Untuk nomor 1, yaitu jawabannya C. C. Betul. Yang betul siapa? Boleh itu tandanya dibetulkan. Nomor 1-nya dibetulkan. Nomor 2, ada yang tahu jawabnya? A. A. C. A jawabannya. Ha. Ini kan salah. Nomor 3? D. Ya, betul. Untuk yang B, yang pertama apa Apa? jawabannya? Mengapa? Siapa? Nah, yang pertama Oke, jawabannya bagaimana? apa? Yang pertama jawabannya apa? Yang kedua jawabannya mengapa? Dan yang terakhir jawabnya siapa? Bagaimana? Nah, ini kan salah. Nah, untuk yang C itu kita bisa menyambungkan mengapa itu untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa. Siapa itu untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam peristiwa, dan kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Seperti itu ya. Nah, karena materi kita sudah akan selesai, di sini Ibu akan membacakan kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kata tanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan mencari informasi. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa jenis kata tanya yang masing-masing memiliki fungsi spesifik, seperti apa untuk menanyakan benda, siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat, kapan untuk menanyakan waktu, dan mengapa untuk menanyakan alasan, dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan, dan berapa untuk menanyakan jumlah. Penggunaan kata tanya yang tepat memungkinkan komunikasi yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih baik. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Dapat kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Santi. Om, selamat siang anak-anak. Siang. Ya.